Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Saya Valda Ajasul Sururin sebagai moderator di sini akan memimpin jalannya presentasi pada pagi hari ini. Presentasi ini dibagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan materi, sesi yang kedua adalah pengambilan simpulan, dan sesi yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Untuk kesempatan pertama, saya berikan kepada teman saya sebagai pemateri, kepada Kak Dila, dipersilahkan. Moderator, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dila Ayu Aulia Ramawati sebagai pemateri yang akan menjelaskan materi tentang standarisasi produk. Pada kesempatan kali ini, ada 5 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama, lembaga sertifikasi produk SNI. Yang kedua, tata cara permohonan sertifikat produk penggunaan tanda SNI. Yang ketiga, pemberlakuan SNI secara wajib bagi produsen. Yang keempat, tantangan dan hambatan diberlakukan SNI bagi produsen. Dan yang kelima, manfaat adanya standarisasi produk bagi produsen dan konsumen. Kita memasuki poin yang pertama, yaitu lembaga sertifikasi produk SNI. Yang bertanggung jawab dalam pemberian label SNI adalah BSN. Namun, di sini BSN tidak sendiri, melainkan dibantu oleh LSPRO dan KAN. Fungsi BSN antara lain, yang pertama, memfasilitasi dan membina instansi pemerintah dalam bidang standarisasi nasional. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan kerjasama internasional dalam negeri di bidang standarisasi. Yang ketiga, menyelenggarakan pembinaan serta pelayanan administrasi umum di bidang ketatausahaan, perencanaan umum, kearsipan, organisasi dan tata laksana keuangan hukum, persandian, kepegawaian, dan dalam rumah tangga. Seperti yang sudah dibahas tadi, BSN tidak sendiri. BSN dibantu oleh LS Pro dan KAN. LS Pro merupakan lembaga sertifikasi produk untuk membantu di lapangan. Tugas-tugas LS Pro antara lain yang pertama menguji produk, yang kedua menentukan kelayakan produk, dan yang ketiga memberikan sertifikat produk. KAN merupakan Komite Akreditasi Nasional. Tugas KAN adalah mengakreditasi lembaga inspeksi, lembaga sertifikasi, dan laboratorium yang kompeten. Selain itu, KAN juga bertugas memberi pertimbangan dan saran kepada BSN dalam penetapan sistem sertifikasi dan akreditasi. Baik, masuk ke materi yang kedua, yaitu tata cara permohonan sertifikat produk penggunaan tanda SNI. Tata caranya antara lain yang pertama, isi formulir permohonan SPPT SNI. Yang kedua, verifikasi permohonan. Yang ketiga, audit sistem manajemen mutu produsen. Yang keempat, pengujian sampel produk. Yang kelima, penilaian sampel produk. 6. Keputusan sertifikasi. Dan yang terakhir, pemberian sertifikat produk penggunaan tanda SNI. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu pemberlakuan SNI secara wajib bagi produsen. Pemberlakuan SNI secara wajib berarti semua produk SNI terkait yang dipasarkan di Indonesia harus memenuhi persyaratan SNI, baik itu berasal dari produksi dalam negeri maupun impor. Penerapan SNI dianggap efektif jika diterapkan secara konsisten oleh industri, diterima oleh pasar, dan didukung oleh lembaga penilaian kesesuaian yang memadai. Masuk ke materi yang keempat, yaitu tantangan dan hambatan diberlakukan SNI bagi produsen. Tantangan dan hambatannya ada 3. Yang pertama, produsen belum memiliki standar teknologi yang sama untuk memenuhi syarat SNI. Yang kedua, produsen harus mengeluarkan sejumlah investasi untuk memperoleh teknologi bagi pemenuhan SNI. Dan yang ketiga, produsen harus meningkatkan harga jual barang. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu manfaat adanya standarisasi produk bagi produsen dan konsumen. Manfaat adanya standarisasi produk bagi produsen. Yang pertama, menjamin standar kesehatan. Yang kedua, menjamin standar keamanan. Yang ketiga, menjamin standar keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang keempat, menjamin standar pelestarian lingkungan hidup. Yang kelima, membuat persaingan usaha yang lebih sehat. Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing. Sedangkan manfaat adanya standarisasi produk bagi konsumen antara lain, yang pertama, menjamin sebuah produk dapat bertahan lebih lama. 2. Melindungi konsumen dari banyaknya produk-produk yang tidak sesuai dengan standar. Dan yang ketiga, untuk perlindungan industri dalam negeri melalui penciptaan persaingan usaha yang sehat.
Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materi dengan baik. Kita lanjut ke sesi yang kedua, yaitu pengambilan simpulan. Simpulannya adalah SNI merupakan standar yang berlaku secara nasional di negara Indonesia yang disusun dan ditetapkan oleh lembaga BSN atau Badan Standarisasi Nasional. Sebelum produk diperjualbelikan, sebuah produk harus mempunyai label SNI terlebih dahulu. Karena jika belum, produk tersebut bisa dikategorikan sebagai produk yang ilegal. Kita memasuki sesi yang terakhir, yaitu sesi tanya jawab. Siapa yang malu bertanya akan sesat di jalan, karena ini bukan jalan raya, jadi jangan banyak tanya. Bercanda ya. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan lewat kolom komentar ya. Nanti kita akan berusaha menjawabnya dengan sebaik mungkin. Cukup sekian presentasi dari kami. Kami presentasi terlalu lama nggak bagus, seperti hubunganmu dan dia tanpa status.